Halo semuanya, ketemu lagi di Senderbach Channel dan kali ini saya lagi ada di Demak, tepatnya di Museum Masjid Demak. Dan di sini sekarang saya lagi ditemenin sama beliaunya, yaitu Bapak siapa Pak? REDS. Nah, dan Bapak ini nanti yang akan mengantar kita dan menjelaskan tentang seputar museum dan hal-hal yang perlu kita ketahui untuk menambah wawasan kita tentang Demak. Yuk, come on. Monggo Pak. Kalau boleh nanya, yang ini apa Pak? Ya, ini maket. Maket ini dulunya dibuat oleh Adipati Demak pada masa Condronegoro. Itu adalah buyutnya R.A. Kartini. Buyutnya Ibu Kartini. Raden Ajeng Kartini. Ya. Oh. Jadi ini menggambarkan bahwa masjid itu dulunya semuanya terbuat dari kayu jati. Lantai, dinding, sampai atapnya. Atapnya itu namanya sirap, jumlahnya 52.000 lembar. Sirapnya 52.000 lembar. Yeah. Semuanya kayu jati. Semuanya kayu jati. Yeah. Jadi awalnya namanya Masjid Gelagah Wangi yang didirikan oleh para wali, santri pada masa itu. Jadi sebagai apa? Arsiteknya atau perancangnya adalah beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Arsiteknya Sunan Kalijaga. Yeah. Beliau mengambil tukang-tukangnya dari orang-orang Cengho yang biasa membuat kapal di pelabuhan Asam Arang. Dulu Asam Arang, sekarang menjadi Semarang. Harapannya Sunan Kalijaga, masjid ini kokoh kuat sepanjang masa, seperti kapal kalau di laut kena ombak, kena badai nggak akan pecah. Demikian juga Masjid Demak ini biar kokoh kuat sepanjang masa. Alhamdulillah sampai sekarang masih kokoh berdiri. Secara filosof, ini piramid susun 3. Secara filosofnya iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Kemudian jendela dan pintunya ada 5 dan 6 itu rukun Islam dan rukun iman. Wow. Kemudian kapan berdirinya? Ada satu kisah konon bahwa Ki Ageng Selo itu menangkap petir. Ki Ageng Selo menangkap petir. Ya, sesungguhnya Ki Ageng Selo itu menggambarkan bahwa Masjid Demak ini dibangun seperti kilatnya petir, biar gitu satu malam, sekejap pada waktu malam Jumat Kliwon. Setelah berdiri, imam pertamanya adalah Sunan Giri. Sunan Giri. Yeah. Jadi Ki Ageng Selo sesungguhnya membuat suatu prasasti yang disebut lawang bledek atau pintu petir. Itu berupa nogo mulat sarirawani, itu artinya tahun Jawa, Saka. 1388 Saka. Atau Masehinya 1466 Masehi. Jadi ini merupakan prasasti pertama pembangunan Masjid Demak. Dimaknai dengan nogo mulat sarirawani itu berupa lawang bedek. Nah, ini yang asli Pak. Yang ini yang asli. Ini pintu aslinya. Iya. Pintu masjid utama yang di tengah itu Pak. Karena kondisi sekarang ini sudah propos, maka dibuat duplikat. Yang di masjid sana duplikatnya, yang asli ada di sini. Berarti justru yang di masjid duplikat ini yang aslinya. Yeah. Nah, karena mengalami rusak. Oh, karena keropos rusak, ya. Dibuat ulang semirip mungkin. Yeah. Dan yang orisinilnya malah ini Pak. Yeah. Nah, semua yang stay tune di Senderbach Channel, ini adalah pintu utama asal muasal Masjid Demak, yeah. Pak. Ya, itu merupakan prasasti ya. Prasasti. Berdirinya masjid tahun Nogo Mulat Sarirawani, itu artinya tahun 1388 Saka. Oh, berarti penghitungan tahun ini digambarkan dengan ukiran-ukiran naga ini yang menunjukkan tahunnya. Wow, ini benar-benar sangat menambah wawasan kita karena kalau kita lihat di tahun ini sekitar 1800-an Pak. Saka itu tahun Jawa. Tahun Saka, tahun Jawa, Indonesia sudah mampu mengukir seperti ini dan bisa mewarna merah, hijau, putih. Dan ini juga jelas asli kayu jati Pak. Wow. Semuanya kan jati semuanya. Maksudnya itu jatinya diri, jatinya diri kita gitu. Kalau tadi ada berapa pintu, berapa jendela? Pintunya ada 5, jendelanya ada 6. Itu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman.
Dan untuk Panglima Cheng Ho ikut turut dalam hal Ya. pembangunan ini, yang mana awalnya dari Sunan Kalijaga sebagai Sunan. arsiteknya. sebagai arsiteknya, dibantu oleh Panglima Cheng Ho. Orang-orang Cheng Ho ya, yang biasa membuat kapal di galangan Pelabuhan Semarang. Iya, terkenal. Asam Arang, dan sekarang menjadi Semarang gitu. Oh, asal kata kota Semarang itu berarti dari asam arang, menjadi jadinya Semarang. Wow, itu asal mula kata kota Semarang. Dan kita kulik lagi yang sebelah sana. Ya, ini adalah soko guru pemberian dari yang sebelah sini adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel. Oh, Sunan dari Ampel, Surabaya. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Ini adalah tiang soko guru penyangga masjid utama yang berada terletak di tengah masjid itu. Tinggi awalnya secara utuh kayu blondong itu 17 meter. Secara filosofnya itu sholat kita satu hari satu malam 17 rakaat. Wow. Yang di museum ini adalah bagian bawahnya yang rusak. Bagian bawahnya, Karena tapi mengalami atasnya masih kokoh. resapan air dalam tanah sehingga kayu ini keropos. Jadi yang di masjid sana bukan berarti diganti semua, tidak. Yang rusak yang diganti sekitar 7 meter. Tapi aslinya masih tetap berdiri di Iya, sana. yang di atasnya dari 7 meter rusak, kemudian yang Sunan Gunung Jati yang rusak hanya 1 meteran kurang lebihnya. Kemudian yang disebut Soko Tatal. Soko Tatal itu adalah pemberian dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu memberikan soko gurunya hanya 11 meter. Beliau yang lain itu 17 meter, maka beliau hanya 11 meter, maka kurang 6 meter. Dari kekurangan 6 meter itu disambung dengan tatal. Nah, tatalnya ini. Nah, ini tatal itu kayu ya. Serpihan kayu yang nggak terpakai, kemudian dikumpulkan dengan Sunan Kalijaga sehingga disusun diikat dengan rumput lawadan, maksudnya dengan solawadan, sehingga tingginya sama-sama 17 meter. Sampai sekarang masih terpasang karena posisinya di atas sendiri. Mohon informasi untuk rumput solawatan ini yang seperti apa, Pak? Rumput lawatan sehingga menjadi solawatan. Jadi seakan-akan itu memberikan rumput rawatan sehingga menjadi kata solawatan. Nah, itu juga adalah asal usul kata solawatan, berasal dari rumput rawatan dengan yang solawatan gitu maksudnya. Yang dipakai untuk mengikat. Nah, ini contoh ini secara replikanya. Oh, ini yang aslinya, Pak. Oh, ini duplikatnya. Ya, replika cara penggambaran tiangnya ini ya. Demikian ini asli rumput lawatan, kita tarik banyak itu tertanam, kemudian diikatnya. Ini potongan kayu-kayu ini seperti ini tadi, kemudian diikat, disusun sehingga tadi kan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan soko gurunya hanya 11 meter, sementara yang lain kan 17 meter. Nah, ini diikat, disusun. Nah, rumput lawatnya seperti ini. Wow. Nah, ini diikat dengan bersolawat gitu maksudnya. Berarti benar-benar kokohnya itu dari solawat ini sehingga masjid ini bertahan sampai segitu ratus tahun. Oh, nggih. Ya, kalau tadi berdasarkan prasasti Lawang Bedek itu kan 1388, kalau Masehinya kan 1466 Masehi. Kalau dihitung sampai sekarang tahun 2024, artinya Masjid Demak ini sudah mencapai usia yang ke 558 tahun. 558 tahun dan masih bagus dan kokoh, dan semua ori-orinya yang dari kayu jati semua ada di sini, termasuk yang di belakang ini adalah replika untuk kita sebagai kaum milenial bisa tetap mengenal bahwa asal usul dari kayu penyangga dan lain sebagainya itu dikerjakan dengan sistem seperti diikat pakai rumput rawatan tadi. Nah, untuk yang lain lagi, Pak, mungkin? Ya, kalau ini Gentongkong. Gentongkong dinasti Ming ini adalah pemberian dari ibunya Raden Patah. Jumlahnya dulunya ada 3. Ini asli, Pak? Asli ini. Wow. Ini dua ditaruh di museum, yang satunya ada di makam. Dulunya ada di depan masjid. Di atasnya ada tulisan Jawa itu, 134. Singkelan itu maksudnya tahun, kemudian yang huruf Jawa itu yang belakang di bawahnya itu banyu suci migunani ing wong, artinya banyu suci berguna untuk manusia, jadi untuk minum ini. Di gentong ini? Iya, jadi para musafir jadi ziarah yang datang kemudian bisa minum air di depan masjid itu.
Itu dulunya ada di depan masjid, jumlahnya ada 3. Ini Pak Imam, kayaknya yang harus di-shoot untuk masyarakat lebih tahu. Dari depan nggak apa-apa Pak Imam. Ini peninggalan dari dinasti Ming. Ya, ibunya Raden Patah Putri Campa. Beliau memberikan gentong ini bersama piring-piring campa. Piring-piring campa sekarang menghiasi masjid, jumlahnya ada 65. Yang 60 ada di Serambi, kemudian yang 5 ada di dalam masjid. Padahal abad ke-14. Yeah. Wow. Kemudian yang di bawahnya itu dulunya terletak di tempat situs kolam wudhu bersejarah. Semacam kolam itu, atau orang Jawa itu menamakan blumbang. Blumbang atau kolam. Jadi karena banyak orang-orang dulu kan belum banyak yang memiliki alas kaki, jadi bisa mudah untuk membasuh kaki masuk ke masjid. Dan itu ada suatu tulisan juga di situ 1855 yang bawah ini sama itu kanan kiri. Itu tulisannya yang bawah basuh asto pambukaning semedi. Basuh asto pambukaning semedi. Itu artinya adalah wudhu. Wudhu Ya, di basuh Islam. Oh nje. Membasuh tangan, asto itu tangan, semedi itu sholat. Pambukaning. Oh, berarti membersihkan diri menuju sholat. Yeah. Oh, wow. Sangat-sangat memberi wawasan yang banyak. Yeah. Kita ikutin lagi sampai detail. Yeah. Nah, ini karya dari Sunan Kalijaga, beduk dan kentongan. Yang ini, Pak? Ya, yang kentongan yang ini sama beduk yang sebelah sana itu ori. Karena dulu belum ada pengeras suara, beliau menciptakan beduk dan kentongan biar didengar jauh. Jangan salah paham ya, beduk dan kentongan bukan panggilan sholat. Kalau panggilan sholat sudah azan. Kalau beduk dan kentongan itu tanda, Pak. Tanda waktu sholat. Tanda untuk memasuki waktu. Oh, bukan untuk azan. Bukan untuk panggilan sholat. Bukan untuk panggilan sholat, tapi sebagai tanda bahwa ini sudah hampir memasuki waktu sholat. Ya. Jadi secara filosofnya, kentongan ini bentuknya seperti kuda. Apabila dipukul tong tong tong, masjidnya masih kotong kotong. Oh, cepat-cepat larinya seperti kuda untuk menuju tempat ibadah. Berarti dibuat seperti desainnya kuda, dan kalau dipukul bunyi tong itu menandakan untuk mengingatkan bahwa masjid masih belum ada umat yang datang. Secepatnya berlarilah seperti kuda menuju masjid. Ya, betul. Wow, keren. Dan ini asli buatan Sunan Kalijogo. Sama beduknya juga demikian itu. Beduk itu kalau dipukul bunyinya deng deng deng. Masjidnya masih sedang, masih cukup. Keren. Jadi pukulan dari beduk ini kan ada gema yang kalau dipukul memang saya sendiri mendengarnya bunyinya memang deng deng. Maksud dari Sunan Kalijogo itu adalah sebagai panggilan pertanda bahwa waktu untuk sholat itu sudah dekat. Bunyi deng itu adalah diambil dari kata sedeng. Sedeng itu bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia artinya masih muat. Cukup. Jadi deng deng deng, masjidnya masih sedeng, masih muat. Ayo semua pada masuk ke masjid. Itu yang dimaksud dan diinginkan oleh Sunan Kalijogo untuk kita sebagai penerus agama Islam, dan kita menyebarkan agama Islam sebaik mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita ke yang tempat lain lagi untuk kita kulik, oke? Kalau ini daun pintu makam ini. Itu dulunya adalah daun pintu makam. Jadi tidak ada yang sebagai pengisi, dan ini merupakan dulunya semacam inilah besarnya gitu. Jadi oh, kalau mau menuju menuju makam pintunya dulu ini, Pak nggih. Nggih. Ini ori, Pak nggih. Nggih, ori. Dari tahun 1710 Masehi. Kira-kira Pak Imam umur berapa ya? Belum lahir. Wow. Kayak gambar ini. Kam. Iya, Pak. Ya. Nah, ini saya ingin mencetakkan foto-foto yang ada di sini, barangkali bisa sebagai petunjuk foto paling lama ya.
yang kita dapat dari Belanda, kemudian kita merepronya dari dari Semarang, dari Museum Romo Warsito. Kemudian kita merepro ini tahun 1800, belum ada menara. Foto tertua di sini, Pak. Didapat dari Belanda. Kemudian yang ini ada menaranya, ya, ada gapuranya. Ini ada gapura. Sebetulnya juga ada gapura. Maksud dari gapura itu kita kalau masuk biar diampuni dosa-dosa kita. Bending ngapura itu maksudnya ngapura. Oh, memasuki pintu itu untuk kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi lawang bedek secara filosofnya juga demikian. Bedek kalau kita masuk masjid jangan keras-keras seperti bedek. Atau kita masuk masjid dengan istilah gedek itu kan gedek-gedek. Maksudnya la ilaha illallah. Oh, saat kita membaca, iya benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, sambil gedek-gedek, benar banget, Pak. Tapi ini memang dulu seperti ini bentuk masjid aslinya ya, Pak? Ya, yang asli ini belum ada menara. Kalau menara itu dibangun tahun 1932. Nah, ini dari ini. Ini ya. Ini waktu pembangunannya. 1932. Kemudian juga ada simbol bulus nih di tempat pengiriman. Sesungguhnya ini adalah renovasi yang ketiga. Bulus itu maknanya tahun 1401. Itu untuk imam, Pak ya? Ya, itu 14, kepalanya 1, kakinya 4, badannya 0, ekornya 1. Itu 1401 itu di mana renovasi yang ketiga ini zaman baru. Atau secara filosofnya kita masuk masjid dengan yang halus. Bulus, jadi bulus itu suatu penyu atau kura-kura, kalau orang Jawa bilang kan bulus. Kamar pusing halus. Itu logo saya kebetulan. Logo saya kura-kura bulus. Oh, kalau masuk yang halus, yang sopan. Oh. Karena kita menghadapi zat-zat yang halus. Benar. Kalau ini, Pak? Ini Surya Majapahit, ini terletak ada di atas masjid ini. Nah, ini itu ada ketutupannya, atau yang di atas ada dua ini. Tapi ini sebelah kanan ini ada Java. Ini Surya Majapahit ini adalah simbol Majapahit, di mana Mbah Raden Patah ini juga beliau adalah keturunan dari Trah Majapahit. Itu bahwa beliau adalah Trah dari Majapahit. Kalau secara beliau juga para pakar menyampaikan bahwa orang-orang yang setia pada Majapahit, mohon maaf, biar masuk Islam. Memang Majapahit membesarkan Islam di tanah Jawa. Iya. Nah, ini kalau ini Damar Kencono. Jadi Mbah Raden Patah ini beliau mendapat warisan dari ayahandanya Prabu Brawijaya kelima, Prabu Kertabumi, berupa pendopo Keraton Majapahit dan Damar Kencono. Pendopo Keraton Majapahit sekarang digunakan untuk serambi masjid. Itu adalah asli masjid sekarang, Pak, asli, dan ini juga asli. Tidak dipergunakan beliau sebagai tempat tinggal atau istana beliau, tapi digunakan untuk serambi masjid. Kemudian singgasananya tidak digunakan beliau sebagai Sultan Demak, tapi digunakan untuk mimbar khotib. Oh, untuk mimbar khotib, untuk yang lagi untuk ceramah khotbah. Oh, iya. Ini juga asli semua yang ada di masjid itu. Kalau itu Maksuroh, seperti yang di ujung sana. Maksuroh itu pada tempat para imam sebelum memimpin sholat, itu beliau berada di situ. Kemudian setelah mulai sholat baru menempatkan diri pada tempat imam. Kalau dulu dipergunakan untuk para pejabat-pejabat waktu itu untuk itikaf atau munajat di dalam situ. Bermunajat di dalam ruang itu. Kolwat. Yang itu, Pak Imam, sepertinya. Dan tadi kita udah dapat banyak penjelasan sampai detail tentang pilar, terus pembangunan tower ini ya, Pak. Pembangunan apa ini tadi namanya? Menara. Terus sampai yang ini juga Surya Majapahit, terus mimbar, dan juga tempat untuk kita ini para yang imam, ya, Pak. Untuk bisa mungkin mencari bersemedi atau berfokus untuk menenangkan diri seperti itu. Nah, ini tadi sekilas tentang Masjid Demak, dan untuk yang di belakang kita ini hanya ini untuk gambaran di Serambi Mekah. Kalau yang ini, Pak, ini ya sama masjid, cuma ini dibuat baru, tempat kita simpan ketika kita mengikuti event-event pameran atau apa, kita bawa ini. Kalau boleh tahu, ini adalah menurut Sanderbach saya pribadi,
Ini sangat bagus dan detail, Pak. Ya. Ini buatan karya siapa, Pak? Ini dulu dari Jepara nih. Dari Jepara? Ya, ini juga ada nih. Berarti ini memang ciri khas ukiran Jepara, ya, Pak? Ya, cuma kita ini dibuat sedetail mungkin, ukurannya disamakan dengan itu, dengan tinggi dan anu sama, cuma termasuk jumlah-jumlah ininya ya, Pak? Ya. Wow. Beda yang di situ. Beda. Itu tadi lebih ori lagi. Ya, cuma itu kan agak gini, tapi ini mendekati kebenaran ini. Oh, ini yang lebih mendekati kebenaran. Karena diukur dengan sesuai dengan ketinggian dan sirapnya. Wow, kalau itu Adipati ini, Adipati ke Demak pada masa itu, Adipati itu sekelas bupati, jadi gambar-gambar foto-foto yang ada di situ ini dari bupati sampai bupati yang sudah tidak menjabat. Dari yang paling pertama yang ujung sebelah sana, Pak. Adipati Haryo Pengiri. Adipati itu setingkat gubernur, bupati. Setingkat bupati. Itu dari yang pertama, kalau mungkin panjenengan bisa menjelaskan, Pak. Jadi yang pertama yang ada di sini Adipati Haryo Pangiri, Temenggung Wironegoro, Temenggung Patonegoro, dan Temenggung Kyai Batang, mungkin Widonegoro, Temenggung Kyai Gombong, Temenggung Kyai Sodelareng, Temenggung Mangkoprojo, Adipati Pati, Temenggung Palorang, Kyai Bogor, Kyai Kaliwungu, Hadinegoro, Wironegoro. Nah, ini yang Aryo Condronegoro tadi yang buyutnya R.A. Kartini. Beliau ini yang buyutnya Raden Ajeng Kartini. Berarti memang ningrat, Pak, nih, karena Raden Ajeng Kartini udah terkenal dari keluarga ningrat. Kemudian dari sampai akhir sekarang itu bupati yang terakhir adalah Haji Panajir. Sekarang bupati sekarang belum ada karena masih menjabat. Oh, begitu. Berarti menunggu pemilihan bupati berikutnya, Nji. Ya, baru terpilih, nanti baru yang bupati yang sekarang masih tanah, masih bisa enggak. Ya. Kalau jadi ya berarti nggak dipasang, kalau sudah usai baru dipasang. Wah, nah, ini kolam wudhu tadi. Sangat ini penjelasan itu. Yang mana, Pak? Ini situs sekolah wudhu. Oh, ke sana. Yang ini, Pak, yang ini. Pan ini situs sekolah wudhu, kolam. Gitu. Itu ada cerita yang menarik dari sekolah wudhu ini, di mana waktu itu Mas Karebet atau Joko Tingkir itu. Oh, Joko Tingkir. Iya, nama kecilnya Mas Karebet. Mas Karebet. Ya, beliau waktu jongkok duduk di depan masjid sana, beliau melihat iring-iringan Sultan Demak yang ketiga, Sultan Trenggono. Karena beliau kaget sehingga loncat jongkok sejauh kolam itu. Diketahui oleh Sultan Trenggono, maka beliau diangkat menjadi prajurit Demak. Setelah jadi prajurit, diangkat menjadi anak menantu. Setelah jadi anak menantu, jadi Sultan Demak yang keempat dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Lompatnya sejauh kolam ini. Iya. Wow. Iya. Berarti ini memang dari aslinya, dari legenda Joko Tingkir. Iya, Mas Karebet nama kecilnya. Mas Karebet. Joko Tingkir. Wow. Mungkin Pak Imam bisa dari sini untuk kolamnya, Pak. Nanti di itu kan ada situs sekolah untuk bersejarah. Bet. Nji. Ini tadi semua udah jenengan jelaskan untuk tentang Masjid Demak, dari awal sampai miniatur sampai yang orisinilnya maupun yang sebagai pengingat penanda seperti ukir-ukiran di samping kita ini sudah jenengan jelaskan. Dan kami dari Standard Batch Channel mengucapkan matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Dan dengan Bapak siapa tadi sekali lagi? Biasa dipanggil Edi gitu aja. Pak Edi. Nah, buat siapapun yang ingin mendapatkan penjelasan tentang Masjid Demak bisa langsung datang ke sini ke museum dan langsung bisa dengan Bapak Edi akan mendapatkan penjelasan sedetail mungkin. Jangan lupa, sejarah itu sangat penting untuk kita tidak pernah lupa asal usul kita, bahwa kita ini dari mana, bagaimana bangsa kita, bagaimana tradisi bangsa kehidupan kita, sangat-sangat penting. Jadi jangan pernah sampai kita itu tidak tahu tentang itu semua. Dan luangkan waktu untuk selalu berkunjung ke tempat-tempat untuk kita bisa mengetahui tentang asal usul sejarah Indonesia. Dan kali ini Standard Batch seperti biasanya pamit undur diri.
dan selalu mengucapkan selalu berbuat baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.